harus bisa memastikan sebetulnya status mereka yang ada di birokrasi itu statusnya apa. Apakah dia sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau jadi paruh waktu, bisa nggak jadi penuh waktu? Ya bisa. Yang pasti ya upaya pemerintah itu sudah optimal sekali, sudah bagus sekali. Kita sudah berkomitmen dengan anggota Komisi 2 untuk menyelesaikan penataan di akhir Desember, tapi karena lewat tetap itu harus kita selesaikan. Ini bisa diperjelas Pak, karena memang sangat simpang siur tentang paruh waktu, yang memang sepertinya banyak orang yang belum paham gitu paruh waktu ini bagaimana. Isunya kan paruh waktu itu jam kerjanya full tapi gajinya separuh. Tapi ada juga yang bilang kerjanya setengah hari gajinya full gitu. Wah enak banget kalau gitu, atau bagaimana gitu, apa benar seperti itu? Bisa atau bagaimana paruh Pak? Waktu semua ya? Iya, paruh Jadi waktu. gini, konsep paruh waktu itu sebetulnya muncul ketika ada komitmen kita. Pertama, tidak boleh ada PHK massal. Kedua, tidak boleh ada yang dirugikan ya. Kemudian jangan ada penurunan penghasilan dan sebagainya. Tapi di sisi lain, formasi kita dan anggaran Pemda ini misalnya nggak ada uangnya, gitu ya. Nah itulah kita harus cari jalan tengah. Kita ini bisa saja mencari istilah yang lain. Tapi kalau kita cari istilah yang lain, ya itu akan beda konsepnya. Mereka merasa tidak menjadi ASN. Tapi kalau kita gunakan P3K, maka dia pun tidak akan dapat penghasilan sebagaimana P3K. Ada gaji pokok, ada tunjangan melekat, dan ada tunjangan kinerja. Tapi kalau untuk bayar tiga-tiganya nggak mungkin nih. Tapi kalau dibayar semua, kita nggak akan sanggup untuk mengangkat mereka. Akhirnya muncul apa ya, jalan tengahnya, oke lah P3K, tapi P3K paruh waktu itu tidak disebut di undang-undang. Di undang-undang itu P3K, maka tidak ada juga istilah P3K penuh waktu. Jadi P3K aja ini kita sebutkanlah istilah P3K paruh waktu, supaya pertama masih muncul nomenklatur P3K-nya. Oh, saya walaupun paruh waktu saya P3K. Yang kedua, oh saya tidak diberhentikan. Ya, tetap. Dan saya tidak ada penurunan penghasilan. Karena kenapa? Ketika saya jadi paruh waktu, maka saya akan dibayar dengan anggaran yang ada saat ini. Saya misalnya jadi guru, kemudian saya dibayar 1 juta, 1 juta itulah dia dibayar. Tapi dia sudah dilekatkan ketika dia mendaftar, kemudian ikut seleksi, gitu ya. Luluslah ternyata formasinya nggak ada, maka dia jadi paruh waktu. Nah jam kerjanya gimana kan gitu.